Langit di atas lereng Gunung Lawu sore itu berwarna kelabu pucat, seolah menahan cahaya terakhir sebelum matahari jatuh ke balik kabut. Jalan yang dilalui Raffi Pranata, seorang jurnalis lapangan berusia 32 tahun, semakin menyempit, hanya muat satu mobil kecil dengan semak belukar merayap dari sisi kiri dan kanan. Ia menatap layar ponselnya yang kosong, sinyal hilang sejak 2 jam lalu. Di dashboard, peta digital membeku di satu titik, jalan tanpa nama. Biasa, gumamnya lirih, mencoba menenangkan diri. Liputan daerah selalu begini. Tapi jauh di dalam hatinya, ada rasa yang sulit dijelaskan. Ia ingat pesan redakturnya tadi pagi. Desa Waringin, katanya masih menjalankan tradisi pra-Islam. Ada ritual yang hanya dilakukan menjelang maghrib. Tapi anehnya, nggak ada di peta. Kalau sempat, liput suasananya, dokumentasiin, dan balik sebelum malam. Waktu itu, Raffi hanya tertawa. Baginya, semua desa di pegunungan Jawa pasti punya mitos sendiri. Tapi kini, ketika ia benar-benar sendirian di jalan tanah berkabut dengan deru angin dingin menerpa kaca mobil, tawa itu terasa jauh sekali. Di ujung jalan, terlihat gapura tua dari batu berlumut. Tulisan di atasnya nyaris tak terbaca, hanya tersisa sebagian huruf, Waringin. Raffi berhenti. Mesin mobil ia matikan, membuka pintu, dan suara malam langsung menyeruak, desiran daun, serangga, dan sesuatu yang seperti gamelan sayup di kejauhan. Ia menajamkan pendengaran. Bukan dari arah desa, tapi dari udara, seperti melayang di antara lembah. Ketika ia melangkah masuk ke bawah gapura itu, udara berubah dingin. Aroma tanah basah dan dupa samar menguar dari entah mana. Jalan di depan membelah ladang-ladang padi yang baru dipanen, kabut turun tipis menutupi kaki bukit. Dari kota, ya, nak? Tanyanya. Iya, Bu. Saya Raffi. Mau meliput sedikit tentang desa ini. Meliput? Ulangnya pelan, seolah memeriksa arti kata itu. Sudah lama tidak ada orang luar ke sini. Bu Murni mempersilakan masuk. Di dalam, rumah itu sederhana. Dinding kayu, tungku kecil, dan aroma minyak kelapa yang pekat. Raffi duduk, menaruh kameranya, sambil memandangi jam dinding tua di ruang tengah. Jarumnya berhenti di angka 5.58. Jamnya mati. Ya, Bu? Tanyanya. Bu Murni tersenyum samar. Di sini, jam memang berhenti kalau matahari belum pulang. Raffi mengerutkan dahi, tapi tak ingin terlihat tidak sopan. Ia hanya mencatat cepat di buku kecilnya. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, dari surau di kejauhan terdengar adzan maghrib. Suaranya lirih, bergetar, dan, anehnya, tidak seperti suara manusia. Ada gema panjang yang membuat bulu kuduk Raffi berdiri. Begitu adzan berkumandang, Bu Murni berdiri dan menutup semua jendela satu persatu. Kalau sudah adzan, jangan lihat keluar, nak, katanya serius. Kadang yang lewat bukan orang. Raffi menuruti, walau rasa penasaran menekan dadanya. Ia duduk di dekat meja makan, mendengar suara-suara di luar, pintu rumah-rumah tertutup, langkah kaki tergesa, dan kemudian, hening. Desa Waringin tiba-tiba sunyi total. Tak ada jangkrik, tak ada angin, bahkan dedaunan seperti berhenti bergerak. Lampu minyak di ruang tengah bergetar sedikit. Raffi menatapnya, lalu mengambil kameranya pelan. Ia menyalakan mode malam dan mengarahkan ke jendela, sekadar ingin tahu. Lensa menyorot bayangan pepohonan di luar. Gelap. Tapi di sela kabut tipis, terlihat sesuatu seperti siluet orang berjalan. Banyak. Perlahan, seperti iring-iringan. Tapi langkah mereka tak bersuara. Raffi menahan napas. Lensa memperbesar. Sosok-sosok itu tampak mengenakan pakaian putih kusam, beberapa membawa lentera, tapi cahayanya redup, seolah diselimuti kain. Lalu, salah satu dari mereka berhenti. Menoleh ke arah kamera. Sekejap saja. Tapi cukup untuk membuat jantung Raffi berhenti berdetak sesaat. Wajah itu, kosong. Tak ada mata, tak ada mulut, hanya permukaan datar seperti topeng tanah liat. Raffi menjatuhkan kameranya. Lampu minyak tiba-tiba padam. Dalam gelap, hanya terdengar bisikan lembut di dekat telinganya. Kau bukan orang sini. Ia meloncat mundur, napas tersengal. Dengan tangan gemetar, ia mencari korek api, menyalakan kembali lampu.
Tapi ruangan itu kini terasa berbeda. Udara lebih berat, dan dari bawah lantai kayu terdengar ketukan pelan, ritmis seperti seseorang berjalan di ruang sempit. Bu Murni muncul dari dapur, membawa kendi air. Wajahnya tampak tenang, seolah tak terjadi apa-apa. "Sudah saya bilang, jangan lihat keluar," ujarnya datar. "Ah, apa itu tadi?" Suara Raffi bergetar. "Bukan urusanmu, nak. Kalau niatmu baik, mereka tak akan mengganggu." Raffi mencoba menelan ludah, tangannya memegang kamera yang kini mati total. "Mereka siapa?" Bu Murni tidak menjawab. Ia hanya menatap jendela tertutup, lalu berbisik. "Yang tinggal di antara dua waktu." Malam semakin pekat. Dari celah atap, cahaya rembulan masuk, menyoroti debu yang menari di udara. Di luar, gamelan samar kembali terdengar, kali ini lebih jelas, tapi ritmenya lambat dan ganjil, seolah dimainkan dari bawah tanah. Raffi berusaha tidur di ruang tamu. Tapi matanya tak mau terpejam. Sekitar pukul 10 malam, ia mendengar suara pintu depan berderit pelan. Ia menegakkan badan. Lampu minyak masih menyala redup. Pintu terbuka sedikit, dan angin dingin masuk membawa bau dupa dan tanah basah. Ia berjalan perlahan ke arah pintu, tapi ketika hendak menutupnya, dari luar terdengar suara anak kecil tertawa, jauh, lalu mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintu. Raffi menatap keluar. Kosong. Hanya kabut. Tapi di tengah kabut itu, samar terlihat bayangan kecil berdiri membelakanginya. "Siapa di sana?" teriak Raffi dengan suara serak. Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya memiringkan kepala, lalu perlahan berjalan mundur, dan lenyap ke dalam kabut. Pintu segera ia tutup rapat, lalu disandarkan kursi di depannya. Nafasnya berat, keringat dingin mengalir di pelipis. Ia tahu, ini bukan desa biasa. Pagi datang dengan cahaya yang aneh. Matahari tampak seperti bulatan kusam, tidak menghangatkan. Raffi keluar rumah, mencoba menenangkan diri. Di luar, semua tampak normal. Anak-anak berlari, ibu-ibu menjemur padi, lelaki tua duduk di gardu. Seolah tak ada apa-apa semalam. Raffi menghampiri seorang pria muda yang sedang mengikat karung gabah. "Mas, semalam saya dengar suara gamelan dan orang-orang lewat." "Itu acara apa, ya?" Pria itu menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Oh, itu cuma bayangan, Pak. Kadang orang luar suka dengar." "Bayangan?" "Ya. Di sini, yang hidup dan yang tidak, kadang lupa tempatnya." Jawaban itu membuat Raffi membeku. Ia memandangi desa itu sekali lagi. Ladang, rumah, penduduk, semua tampak nyata. Tapi entah kenapa, ada rasa ganjil. Warna langit, udara, bahkan suara-suara terasa sedikit terlambat, seolah dunia di sini berjalan dengan ritme berbeda. Raffi menyalakan kembali kameranya. Masih rusak. Layar hitam. Tapi ketika ia mengarahkan ke arah desa, lensanya memunculkan sesuatu. Gambar kabur, siluet-siluet tak berbentuk, dan angka di pojok layar berkedip, pukul 17.58. Ia mematikan kamera dengan tangan gemetar. Di sekelilingnya, suara angin kembali berdesir, membawa bisikan samar, seolah dipanggil oleh waktu yang sudah berhenti. Dan di kejauhan, jam surau berdentang sekali. Suaranya panjang, berat, dan menandai sesuatu yang tak terlihat, awal dari malam yang tak seharusnya datang terlalu cepat. Di desa Waringin, waktu tidak berjalan ke depan. Ia hanya berputar, setiap kali matahari hampir tenggelam. Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Raffi keluar rumah Bu Murni dengan mata sedikit merah, tanda semalam ia hampir tidak tidur. Di luar, udara begitu dingin meski matahari sudah tinggi. Namun yang paling aneh, suara ayam berkokok tak terdengar sama sekali. Di kejauhan, ia melihat anak-anak berjalan tanpa suara menuju sungai kecil. Mereka membawa ember, tapi langkah mereka terlalu pelan, seolah sedang mengikuti irama yang tak terdengar. Raffi memandangi jam tangannya, pukul 8.05. Namun bayangan matahari di tanah tidak sesuai. Matahari seharusnya condong ke timur, tapi di sini, sinarnya seperti menyebar ke segala arah. Ia menarik napas panjang dan menyalakan recorder kecil. Pagi kedua di desa Waringin. Penduduk tampak beraktivitas normal, namun suasana, entah kenapa, tidak terasa seperti pagi.
Rasanya seperti dunia yang belum benar-benar bangun dari tidur. Bu Murni muncul dari dapur sambil membawa segelas teh panas. "Nak Raffi mau kemana pagi-pagi?" "Saya mau keliling desa sebentar, Bu. Sekalian mencari kepala desa, mungkin bisa diwawancarai." Perempuan tua itu diam lama, lalu berkata pelan, "Kalau siang boleh. Tapi jangan lama-lama di lapangan. Di sini, waktu kadang tidak sejujur yang kau kira." Raffi tersenyum menenangkan. "Tenang, Bu. Saya wartawan, biasa keliling tempat aneh." Namun senyum itu segera pudar ketika Bu Murni menambahkan kalimat dengan nada hampir berbisik. "Yang datang sebelum senja masih bisa pulang. Yang menunggu sesudahnya, akan tinggal di sini." Desa Waringin terbentang di antara dua bukit. Di tengahnya ada balai desa kecil dan surau tua yang tampak sudah lama tak diperbaiki. Beberapa lelaki terlihat duduk di bangku bambu sambil memperbaiki jaring ikan, padahal tak ada sungai besar di sekitar sana. Raffi menghampiri mereka dengan sopan, memperkenalkan diri. "Saya Raffi, dari Media Jakarta. Mau meliput sedikit tentang kehidupan di sini." Salah satu dari mereka, pria berusia sekitar 50-an dengan sorban kusam di leher, menatapnya lama. "Dari Jakarta?" katanya datar. "Jauh sekali datangnya." "Iya, Pak. Desa ini katanya unik, masih punya adat lama yang dijaga." Pria itu tersenyum samar. "Bukan adat, Nak. Tapi perjanjian." "Perjanjian?" "Dulu," ujarnya pelan, "desa ini hampir hilang karena banjir besar. Lalu datang orang-orang dari arah timur membawa sesajen dan dupa. Mereka menanam batu hitam di tengah desa dan berjanji akan menjaga perbatasan waktu. Sejak saat itu, desa ini tak pernah kekeringan. Tapi juga tak pernah berubah." Raffi mengerutkan dahi. "Apa maksudnya perbatasan waktu?" Lelaki itu tak menjawab. Ia hanya menunjuk surau tua di ujung jalan. "Kalau ingin tahu, tanya ke Mbah Wiryo. Tapi hati-hati, beliau hanya berbicara menjelang sore." Raffi mencatat semua penuturan itu. Ia merasa menemukan bahan liputan yang menarik, sesuatu yang bisa dijadikan dokumenter kecil. Namun di balik rasa penasaran itu, ada keganjilan yang terus menghantuinya. Udara di desa ini seperti terlalu tenang, suara burung tak pernah terdengar, dan bayangan pepohonan di sawah kadang bergeser tanpa arah cahaya. Siang hari, ia berjalan ke arah balai desa. Di sana, beberapa perempuan menjemur padi. Salah satu dari mereka, gadis muda berkerudung lusuh, menatap Raffi dengan sorot mata cemas. Ketika Raffi tersenyum dan hendak menyapa, gadis itu buru-buru menunduk, lalu berjalan pergi tanpa berkata apa-apa. Sekitar pukul 4 sore, Raffi menuju surau tua yang disebut lelaki tadi. Bangunannya berdinding anyaman bambu, atapnya nyaris roboh. Di dalamnya, seorang kakek duduk di tikar pandan, mengenakan jubah putih kusam. Rambutnya panjang dan matanya tajam seperti menembus kabut. "Permisi, Mbah Wiryo." Kakek itu membuka mata pelan, menatap Raffi dari ujung kepala hingga kaki. "Kau orang kota?" katanya lirih. "Iya, Mbah. Saya wartawan. Mau tahu sejarah desa ini?" "Sejarah?" gumamnya. "Kalau kau menulis tentang Waringin, pastikan tinta yang kau pakai bukan dari darah sendiri." Raffi agak kaget mendengar kata-kata itu, tapi mencoba tetap sopan. "Mbah, apa benar desa ini disebut perbatasan waktu?" Mbah Wiryo tersenyum pahit. "Perbatasan dunia, Nak. Antara yang masih mengingat dan yang sudah dilupakan. Kau tahu kenapa desa ini tidak ada di peta?" "Tidak, Mbah. Karena peta hanya mencatat yang hidup." Hening. Hanya suara bambu berderit ditiup angin sore. "Kau harus pergi sebelum matahari menyentuh bukit," lanjutnya. "Di sini, ketika maghrib datang, waktu berputar kembali ke saat ia berhenti. Siapapun yang masih di jalan akan ikut kembali bersama mereka yang belum selesai urusannya." Raffi mencoba menertawakan kalimat itu, tapi wajah Mbah Wiryo terlalu serius untuk dianggap bercerita. Ia mengangguk hormat lalu berpamitan. Namun ketika melangkah keluar surau, Raffi menatap langit. Matahari baru saja condong ke barat, tapi langit sudah berwarna jingga tua, seperti sore yang terlalu cepat datang. Ia berjalan cepat kembali ke rumah Bu Murni. Di sepanjang jalan, rumah-rumah mulai menutup pintu. Warga menurunkan tirai bambu,
menyalakan lampu minyak, dan tak ada satupun yang menatap ke arah jalan. Seorang ibu yang menimba air di sumur menatap Raffi dengan wajah panik. "Cepat, nak! Sudah hampir waktunya," serunya. Raffi mempercepat langkah. Namun ketika ia menoleh ke arah sawah, matanya terpaku. Di tengah hamparan kabut, terlihat sosok-sosok manusia berdiri mematung. Tidak bergerak, tidak bernapas. Seolah menunggu sesuatu. Ia berlari kecil menuju rumah. Begitu sampai, Bu Murni sudah menunggu di teras. "Masuk cepat. Tutup pintunya." Baru beberapa detik setelah pintu tertutup, azan maghrib berkumandang. Suaranya kali ini lebih jelas, tapi tetap aneh. Ada gema yang seperti tidak berasal dari bumi. Bu Murni duduk di lantai, memejamkan mata sambil berzikir pelan. Raffi berdiri di dekat jendela, menatap tirai bambu yang bergoyang pelan tertiup angin. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara langkah-langkah banyak orang. Lembut tapi serempak. Suara gamelan kembali terdengar, lebih pelan namun jelas. Dentingannya tak seperti irama manusia, lebih seperti detak jantung raksasa yang mengatur napas seluruh desa. Raffi tak tahan. Ia menyingkap sedikit tirai bambu. Di luar, jalan desa dipenuhi orang-orang berjalan perlahan. Semuanya mengenakan pakaian abu-abu lusuh. Wajah mereka sama, kosong, datar, tanpa ekspresi. Di tangan beberapa orang tampak lentera kecil dengan cahaya redup. Namun, bayangan mereka tidak terlihat di tanah. Di ujung barisan, Raffi melihat Mbah Wiryo berjalan memimpin. Tapi langkahnya melayang sedikit di atas tanah. Raffi tertegun, tak bisa bersuara. Lalu, tanpa sengaja, kamera yang ia kalungkan di leher memotret otomatis karena sensornya mendeteksi gerakan. Flash kecil menyala. Cahaya itu hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat semua kepala di iring-iringan itu berhenti dan menoleh serempak ke arah jendela tempat Raffi berdiri. Puluhan wajah tanpa mata. Tanpa mulut. Hanya kulit pucat membentang rata, seperti topeng kosong. Raffi terjatuh ke lantai. Lampu minyak bergetar hebat lalu padam. Dalam gelap, terdengar suara langkah-langkah mendekat ke arah rumah. Bu Murni berbisik cepat, "Jangan keluar. Tutup matamu. Mereka sudah melihatmu." Raffi menunduk, menutup wajahnya dengan tangan. Dari celah jari, ia melihat bayangan hitam melintas di dinding, panjang, bergerak seperti air. Lalu suara-suara berbisik dari segala arah. "Kau menulis nama kami. Kau memanggil kami. Kau tak akan bisa kembali." Tak tahu berapa lama Raffi bertahan dalam gelap. Ketika ia membuka mata, suasana sudah hening. Lampu minyak kembali menyala sendiri, meski tak ada yang menyalakannya. Bu Murni masih duduk di tempat semula, tapi matanya kini menatap kosong ke depan. Wajahnya kaku, seperti patung. Raffi memanggilnya, tapi tak ada respon. Ia menyentuh bahunya, dingin seperti batu. Ia mundur perlahan. Lalu mendengar bunyi kecil di lantai. Tik, tik, tik. Ia menunduk. Dari selapapan lantai, keluar cairan merah gelap menetes ke tanah. Bau amis langsung menyergap hidungnya. Ia menyorotkan senter ke bawah celah lantai, dan di sana, samar terlihat sesuatu seperti tangan manusia, membiru, menggenggam tiang kayu dari bawah. Raffi mundur, gemetar hebat. Ia meraih tas dan keluar rumah tergesa. Di luar, udara terasa beku. Desa itu sunyi total, tapi semua pintu rumah terbuka sedikit, seolah mengintip dari dalam. Ia berlari menuju gapura desa. Tapi jalan yang ia lewati sore tadi kini tak sama lagi. Ladang padi berubah menjadi lapangan kosong dengan batu-batu besar berserakan. Pohon-pohon bergoyang pelan tanpa suara. Langit di atas masih berwarna jingga, tidak gelap, tapi juga bukan siang. Ia menatap jam tangannya. Jarumnya masih di angka pukul 17.58. Raffi berlari ke arah surau, berharap menemukan seseorang. Tapi bangunan itu kini tampak baru setengah terbentuk, seolah sedang dibangun ulang. Di tengahnya, batu hitam yang disebut lelaki tadi kini muncul jelas, tertancap di tanah. Di atasnya tergores tulisan aksara Jawa kuno yang samar, tapi Raffi bisa membaca sebagian. Waktu berhenti agar mereka tetap ada. Ia menyalakan kameranya, tapi layar kembali mati. Ia menatap sekeliling, kabut mulai naik dari tanah, menelan kakinya perlahan.
Suara gamelan terdengar lagi, kali ini dari dalam kabut itu sendiri. Raffi berlari kembali ke rumah Bu Murni, tapi bangunan itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah tiang-tiang bambu patah dan bekas api kecil yang masih mengepul. Ia berdiri terpaku, napasnya berat, dada sesak. Dalam kepanikan, ia mendengar langkah seseorang mendekat dari arah belakang. Ketika ia menoleh, lelaki tua dengan tongkat, orang pertama yang ditemuinya di desa ini, berdiri di sana. Wajahnya sama, tapi matanya kini hitam legam. "Kau masih di sini?" Suaranya berat, bergema aneh. "Harusnya kau sudah pergi." Saya mau pulang," jawab Raffi terbata. "Sudah terlambat," katanya. Sekarang, desa ini tidak menerima tamu lagi. Lalu, lelaki itu berjalan perlahan ke arah kabut dan lenyap begitu saja. Raffi berdiri sendirian. Kabut menelan seluruh pandangan. Dari arah lembah, terdengar suara azan sekali lagi, maghrib yang sama, tapi bergema lebih panjang, seolah tak pernah selesai. Raffi berlari ke arah yang ia kira jalan keluar. Tapi di ujung jalan, ia kembali melihat gapura batu yang sama. Tulisan di atasnya kini berubah. "Selamat datang kembali di Desa Waringin." Dan di balik kabut, siluet orang-orang mulai muncul lagi, membawa lentera redup, berjalan tanpa bayangan, perlahan mengelilingi dirinya. Suara gamelan berbaur dengan bisikan lembut yang memenuhi udara. "Waktu sudah menunggumu." Raffi memejamkan mata. Kamera di tangannya menyala sendiri, merekam tanpa ia sentuh. Layar menampilkan wajahnya yang pucat, dan di belakangnya, barisan sosok tanpa mata yang semakin mendekat. Di Desa Waringin, senja bukan penanda berakhirnya hari, tapi permulaan bagi mereka yang tak sempat pulang. Malam turun tanpa tanda. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Hanya kabut yang menggantung di antara batang bambu dan atap-atap rumah yang tampak setengah tenggelam. Raffi berdiri di tengah jalan desa, tubuhnya gemetar, bibirnya kering. Nafasnya menguap, dan setiap uapan itu membentuk bayangan seperti wajah, menatap balik padanya seolah mengintip dari dunia lain. Ia masih menggenggam kameranya, walau kini alat itu hanya menampilkan layar hitam dengan garis-garis putih bergetar. Ia menekan tombol rekam, tapi suara yang keluar bukan suaranya sendiri, melainkan bisikan lirih dalam bahasa yang tak dimengertinya. "Sing ngadhep, sing ora bali." Raffi mundur pelan. Ia tahu ia harus keluar dari desa ini, tapi kemanapun ia berjalan, jalan selalu kembali ke tempat yang sama. Gapura batu dengan tulisan, "Selamat datang kembali di Desa Waringin," kini berdiri di hadapannya, seolah mengejek niatnya untuk lari. Ia menatap ke arah bukit. Di sana, di balik kabut, tampak cahaya redup seperti nyala obor. Mungkin itu arah keluar, pikirnya. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah menuju sana. Namun semakin ia berjalan, suara langkahnya tak terdengar. Tanah di bawah kakinya seperti tak padat, seolah berjalan di atas mimpi. Pohon-pohon di kiri kanan jalan tampak melengkung ke arah tengah, membentuk semacam gerbang alami. Dan di ujung jalur itu, samar-samar terdengar suara gamelan. Kali ini bukan irama duka seperti malam sebelumnya. Nada yang terdengar justru seperti pesta, cepat, ramai, dan penuh tawa. Raffi mendekat. Kabut menipis sedikit, memperlihatkan halaman luas dengan lampion-lampion kuno tergantung di antara pohon. Puluhan orang berdiri di sana, mengenakan pakaian adat Jawa, wajah mereka tersenyum, menari diiringi gamelan. Aroma dupa memenuhi udara. Ada bau kemenyan, bunga kenanga, dan daging bakar yang entah berasal dari mana. Raffi terpaku. Ia menyalakan kameranya lagi, berharap kali ini berfungsi. Ajaib, layar menyala dan menampilkan warna normal. Ia mulai merekam, dan semua terlihat nyata. Pesta itu benar-benar ada. Namun, semakin ia memerhatikan, sesuatu terasa ganjil. Gerakan mereka terlalu seragam. Setiap orang menari dengan langkah yang sama, menunduk dan mendongak serempak. Tak ada suara napas, tak ada celah di antara nada gamelan. Bahkan tawa mereka, sama persis, seperti gema dari satu suara. Lalu, di tengah kerumunan itu, Raffi melihat seseorang yang dikenalnya. Bu Murni. Ia mengenakan kebaya hijau dan menari di barisan depan, tersenyum lebar. Tapi wajahnya kini lebih muda, kulitnya halus tanpa keriput. Raffi hampir memanggil, namun sesuatu menahannya. Karena tepat di samping Bu Murni, berdiri lelaki tua yang semalam memberinya peringatan.
Lelaki itu juga ikut menari, dan tubuhnya melayang sedikit dari tanah. Di tengah pesta itu, berdiri Mbah Wiryo, mengenakan pakaian putih bersih, membawa tongkat. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan gamelan berhenti serentak. Sunyi. Semua kepala menoleh ke arah Raffi. Selamat datang, penulis dari masa depan, suara Mbah Wiryo bergema lembut namun mengiris. Raffi terdiam, darahnya serasa berhenti mengalir. Apa ini, Mbah? Ini bukan masa lalu, jawabnya. Ini pengulangan. Pesta yang tak pernah selesai. Kau berjalan ke dalam waktu yang membeku. Raffi mencoba mundur, tapi kakinya seperti menempel di tanah. Kenapa saya di sini? Karena kau menulis nama kami, jawab Mbah Wiryo. Kau ingin tahu sejarah Waringin, bukan? Sekarang kau menyaksikannya. Raffi menatap sekeliling. Lampion bergoyang pelan, tapi nyalanya berubah menjadi merah. Wajah-wajah orang-orang yang menari kini mulai kabur, kulit mereka retak seperti tanah kering. Tawa mereka berubah menjadi jeritan, namun irama tetap berlanjut. Kami menari, agar waktu tak berhenti. Mbah Wiryo menatapnya tajam. Dulu, ketika banjir besar menenggelamkan desa ini, mereka membuat perjanjian dengan penjaga senja. Ia memberi janji, desa akan tetap hidup, asalkan setiap senja, semua yang mati akan menari kembali. Sampai seseorang dari luar datang dan menulis nama mereka. Raffi terhuyung. Maksudnya, saya? Ya, jawabnya pelan. Kau yang membuka gerbangnya lagi. Kini mereka tak perlu menunggu senja. Suara gamelan kembali berbunyi, kali ini lebih keras. Dari tanah, tangan-tangan muncul, menggenggam kaki Raffi, menariknya perlahan. Wajah-wajah tanpa mata bermunculan di sekitar, melingkar seperti penonton upacara. Raffi berteriak, tapi suaranya tak keluar. Ia mengangkat kameranya tinggi-tinggi dan menekan tombol flash. Cahaya putih menyilaukan menerangi halaman, dan sesaat, semua bayangan itu menghilang. Raffi melepaskan diri dan berlari ke arah bukit, napasnya terengah-engah. Namun langkahnya berhenti ketika ia menyadari sesuatu. Tanah di bawah kakinya penuh dengan batu nisan kecil. Semuanya bertuliskan nama yang sama. Murni, Wiryo, Sarman, Darsi, nama-nama yang tadi ia lihat menari. Satu batu nisan di ujung masih kosong. Hanya ada tulisan. Raffi, datang saat senja, belum pulang. Darah Raffi berdesir dingin. Ia mundur beberapa langkah, tapi bayangan di belakangnya semakin panjang. Dari kabut, suara Mbah Wiryo terdengar lagi. Setiap yang datang membawa pena, akan menulis kisahnya sendiri di tanah ini. Raffi menatap kamera. Layarnya kini menampilkan wajahnya sendiri, tapi di belakangnya terlihat kerumunan orang-orang dengan wajah kosong, menatap lurus ke lensa. Ia mencoba mematikan kamera, tapi tak bisa. Layar berkedip, menampilkan cuplikan-cuplikan cepat, rumah Bu Murni terbakar, surau roboh, dan dirinya sendiri sedang berdiri di tengah kuburan dengan wajah putih tanpa mata. Ia menjatuhkan kamera dan berlari tanpa arah. Namun setiap langkah selalu membawa ke tempat yang sama, lapangan pesta. Musik gamelan berhenti. Orang-orang tak lagi menari. Mereka kini berdiri mematung, memandangnya. Mbah Wiryo melangkah maju. Kau masih punya pilihan, katanya. Pilihan apa? Raffi hampir menangis. Tinggalkan sesuatu dari dirimu agar kau bisa pergi. Apa maksudnya? Nama, atau bayanganmu? Raffi tak mengerti. Tapi sebelum ia sempat bertanya, Mbah Wiryo mengangkat tongkatnya, dan tanah di sekitar mereka bergetar. Dari bawah muncul genangan air berwarna hitam. Bayangan Raffi di permukaannya bergoyang, lalu bergerak sendiri, tersenyum. Bayangan itu perlahan keluar dari genangan, menatapnya langsung. Ia melangkah mundur ketakutan. Bayangan itu kini memiliki bentuk penuh, sama persis dengannya, tapi matanya kosong dan tubuhnya tanpa warna. Kalau kau ingin keluar, kata Mbah Wiryo, biarkan dia tinggal di sini menggantikanmu. Raffi memejamkan mata. Angin berhembus kencang, membawa aroma busuk seperti daging membusuk. Ketika ia membuka mata, bayangan itu sudah berada sangat dekat, tangannya terulur. Pergilah, bisik bayangan itu. Aku akan menari untukmu.
Raffi menjerit dan berlari ke arah bukit. Ia tidak peduli lagi arah mana yang benar. Di belakangnya, suara tawa Mbah Wiryo bergema bercampur gamelan yang kini terdengar seperti ribuan lonceng kematian. Kabut semakin tebal, tapi di ujung sana ia melihat cahaya kecil. Lampu. Ia berlari sekuat tenaga menuju cahaya itu, dan saat melewati batas kabut, semuanya berubah. Ia terjatuh di jalan beraspal. Di depan, ada papan bertuliskan, "Selamat datang di Kabupaten Wonosobo." Ia menoleh ke belakang. Tak ada lagi kabut, tak ada desa. Hanya hutan lebat dan suara jangkrik malam. Nafasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat. Ia memeriksa jam, pukul 6.30 malam. Raffi tertawa histeris. Ia berhasil keluar. Beberapa hari kemudian, ia tiba di Jakarta. Ia menyerahkan hasil liputannya pada redaksi, lengkap dengan rekaman kamera. Editornya, seorang pria bernama Dimas, menatap layar laptop dengan wajah bingung. "Raf, kamu yakin ini hasil rekaman kamu?" "Iya," jawab Raffi lemas. "Kenapa?" Dimas memutar videonya. Gambar pertama menunjukkan wajah Raffi yang sedang berbicara di depan kamera. Tapi di belakangnya, tak ada desa, tak ada rumah, hanya ladang kosong dan kabut tipis. Lalu, di menit keempat, muncul bayangan lain di belakang Raffi, sosok dirinya sendiri, berdiri tanpa mata, tersenyum ke arah kamera. Raffi menatap layar dengan wajah pucat. "Itu bukan aku." Dimas memutar ulang, memperlambat rekaman. Saat sosok itu mendekat ke kamera, bibirnya bergerak membentuk kata. "Terima kasih sudah menulis kisah kami." Video tiba-tiba mati, layar menjadi hitam. Namun di bagian metadata file, tertulis waktu perekaman, pukul 17.58, 13 Juli 1972. Sejak hari itu, Raffi tak pernah kembali bekerja. Ia sering terlihat duduk di kamar, menatap cermin, berbicara sendiri. Kadang, ia berkata bahwa bayangannya mulai bergerak lebih dulu darinya. Suatu sore, ia menghilang tanpa jejak. Di meja kerjanya, hanya ada kamera tua dan catatan kecil berisi tulisan terakhir. Desa Waringin tidak menghilang. Ia hanya menunggu waktu yang salah untuk muncul kembali. Dan di bawah catatan itu, tertulis satu kalimat pendek dengan huruf gemetar. "Aku melihat mereka menari lagi di cermin." Di antara batas siang dan malam, ada tempat di mana waktu berhenti menua. Dan di sana, mereka menari. Bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk memastikan kita tidak lupa bahwa ada dunia yang masih menunggu maghrib berikutnya. Jakarta, 3 minggu setelah kejadian di Desa Waringin. Kota itu seperti biasa, bising, panas, macet. Tapi di kamar sempit lantai 3 sebuah kosan di daerah Pasar Minggu, waktu berjalan dengan cara yang lain. Raffi duduk di depan meja, menatap dinding kosong. Di sampingnya, kamera tua peninggalan dari Waringin masih tergeletak, lensa retak tapi tetap memantulkan cahaya samar dari jendela. Sejak ia pulang, ia tak pernah tidur nyenyak. Setiap kali menutup mata, ia mendengar gamelan dari jauh, kadang diiringi suara langkah-langkah pelan di luar kamarnya. Cuma halusinasi, katanya pada diri sendiri setiap malam. Tapi makin ia mencoba meyakinkan, makin jelas suara itu terdengar. Suara tawa yang lembut, seperti orang-orang yang menari di seberang tembok. Rekan-rekannya di kantor mulai menjauh. Raffi sering datang terlambat, terkadang menatap kosong ke layar komputer berjam-jam tanpa mengetik satu kata pun. Dimas, editornya, mencoba bicara baik-baik. "Raf, kamu butuh istirahat. Berita tentang desa itu sudah cukup bikin kamu trauma." Raffi menggeleng. "Bukan trauma, Mas. Aku cuma belum selesai menulis." "Menulis apa?" "Kelanjutannya." Dimas menghela napas. "Tidak ada kelanjutannya, Raf. Desa itu bahkan tidak tercatat. Gak ada di arsip, gak ada di peta." Raffi tersenyum kecil. "Mungkin karena kamu mencarinya di dunia yang salah." Malam itu, Raffi pulang lebih cepat. Di kamarnya yang gelap, ia menyalakan kamera dan menatap lensa. "Kalau memang kalian masih di sana," katanya lirih, "aku ingin mengerti." "Kenapa aku?" Ia menekan tombol record. Selama 5 menit pertama, tak ada apa-apa. Hanya dirinya sendiri di layar. Tapi pada menit ke-6, sesuatu mulai muncul di latar belakang.
bayangannya sendiri, tapi bergerak beberapa detik lebih lambat. Bayangan itu tersenyum, sementara Raffi di dunia nyata tidak. Raffi menatap layar dengan tubuh kaku. Ia mencoba berhenti merekam, tapi tombolnya macet. Suara dari kamera berubah menjadi gamelan lirih. Bayangan di layar kemudian mengambil pena dan mulai menulis di dinding belakang Raffi. Namun, ketika Raffi menoleh, dinding itu masih bersih. Hanya di layar kamera tulisan itu terlihat. Waktu berjalan ke arah yang salah. Raffi menelan ludah. Ia mematikan kamera, lalu menutup lensa dengan tangan gemetar. Tapi ketika ia melihat ke bawah, telapak tangannya sudah penuh debu abu-abu seperti sisa pembakaran. Keesokan harinya, Dimas memanggilnya ke kantor lagi. "Raf, aku nggak tahu kamu lagi bikin proyek apa, tapi file di server kantor, kayaknya kamu ngedit semalam?" Raffi mengerutkan kening. "Aku nggak buka laptop. Tapi file liputan kamu berubah sendiri. Ada tambahan video baru." Mereka membuka folder itu bersama. File bernama Maghrib_recording MP4 muncul, diunggah pukul 17.58 dini hari. Dimas memutarnya. Layar menampilkan Raffi sedang tidur di kamarnya. Kamera merekam dari sudut ruangan, seolah ada orang lain di sana. Di belakang tubuh Raffi yang tertidur, tampak bayangan berdiri dan menulis sesuatu di tembok. Dia sudah kembali. Raffi membeku. "Itu bukan aku." "Raf, ini lelucon kamu, kan?" Tapi Raffi hanya menatap kosong ke layar, bibirnya bergetar. Dia mulai menulis sendiri. Sejak hari itu, setiap pukul 17.58, hal aneh selalu terjadi. Pena di meja bergerak sendiri. Kertas-kertas berisi catatan Desa Waringin tiba-tiba berubah posisi. Kadang, kalimat yang ia tulis siang hari akan terhapus, diganti tulisan lain dengan huruf yang sama tapi maknanya berubah. Kau menulis kisah mereka. Sekarang giliran mereka menulis kisahmu. Raffi mencoba kabur dari kosannya. Ia pindah ke apartemen temannya di Depok, tapi setiap kali ia melihat kaca atau bayangan di lantai, refleksinya selalu terlambat bergerak. Suatu malam, ia menatap cermin kamar mandi. Bayangannya menatap balik, tapi kepala bayangan itu miring ke arah yang salah, menatap lurus ke belakangnya. Dari pantulan cermin, Raffi melihat sosok hitam berdiri di sudut ruangan, tanpa wajah, membawa lentera kecil. Raffi membalikkan badan, tapi sudut ruangan itu kosong. Ketika ia menatap cermin lagi, bayangan di sana kini tersenyum. "Sudah waktunya, Raffi. Maghrib memanggilmu pulang." Hari berganti. Dimas mulai cemas karena Raffi tidak datang ke kantor selama seminggu. Ia mencoba menghubungi, tapi tak ada jawaban. Akhirnya ia memutuskan datang langsung ke kos lama Raffi di Pasar Minggu. Pemilik kos, seorang ibu tua, membuka pintu dengan wajah gelisah. "Mas Raffi sudah 3 hari nggak keluar kamar, Mas. Saya dengar ada gamelan tiap sore dari dalam, tapi pas saya ketok pintu, diam lagi." Dimas mengetuk pintu pelan. "Raf, ini Dimas." Buka pintunya. Tak ada jawaban. Ia menekan gagang pintu, tidak dikunci. Begitu pintu terbuka, bau dupa dan kemenyan langsung menyeruak. Di dalam, kamar itu dipenuhi kertas berserakan, semuanya berisi tulisan tangan Raffi. Dinding penuh coretan aksara Jawa. Di tengah ruangan, kamera tua diletakkan di atas tripod, masih menyala, merekam ke arah kursi kosong. Dimas melangkah pelan, menatap layar kamera. Di layar, terlihat Raffi sedang duduk di kursi itu, menatap lurus ke depan. Tapi di dunia nyata, kursinya kosong. Raffi di layar berkata pelan, "Aku menulis agar waktu tetap berjalan. Tapi sekarang, waktu menulis aku." Dimas mundur, tubuhnya bergetar. Kamera itu tiba-tiba mati sendiri. Ia memutar badannya hendak keluar, tapi sebelum sampai pintu, ia melihat sesuatu di dinding, foto lama, berwarna pudar. Foto itu menampilkan Raffi berdiri di tengah sekelompok orang berpakaian adat di halaman desa. Semua tersenyum. Di pojok bawah foto, tertulis tanggal 13 Juli 1972. 3 hari kemudian, polisi datang memeriksa kamar itu. Raffi dinyatakan hilang. Tapi ketika mereka menggeledah, salah satu petugas menemukan catatan kecil di bawah meja, tulisannya berbeda dari tulisan Raffi, lebih rapi, seperti tulisan tangan orang tua.
Ia telah menyeberang. Waktu telah menjemputnya kembali. Jangan mencarinya menjelang senja. Malamnya, Dimas duduk sendirian di ruang redaksi. Ia menatap layar komputer yang menampilkan folder desa_waringin. Semua file terlihat rusak kecuali satu, _terakhir MOV. Ia membukanya. Video itu menampilkan pemandangan jalan desa berkabut, diambil dari sudut rendah. Suara gamelan mengalun pelan. Di kejauhan, siluet seseorang berjalan mendekat, membawa lentera. Saat sosok itu mendekat ke kamera, Dimas menahan napas. Itu Raffi, tapi kulitnya pucat keabu-abuan, matanya kosong. Ia menatap langsung ke arah kamera, lalu berkata dengan suara pelan tapi jelas. Mereka menunggu di antara dua waktu. Layar kemudian bergoyang, dan dari kabut di belakang Raffi, muncul barisan orang-orang tanpa mata, menari perlahan. Lalu video berakhir dengan satu frame terakhir. Gapura batu bertuliskan, "Selamat datang di Desa Waringin." Namun kali ini, ada tambahan tulisan di bawahnya. Liputan oleh Raffi D. 2025. Setelah malam itu, file video itu tak bisa dibuka lagi. Setiap kali Dimas mencoba memutar, hanya terdengar suara gamelan dan bisikan samar. Waktu tidak menghapus. Waktu hanya menulis ulang. Beberapa hari kemudian, salah satu rekan redaksi mengaku melihat seseorang berdiri di depan kantor saat maghrib. Seorang pria muda membawa kamera tua di lehernya. Ketika satpam keluar untuk menghampiri, pria itu sudah tidak ada, tapi di lantai depan pintu ditemukan jejak kaki basah mengarah keluar halaman. Dan berhenti tepat di bawah bayangan gedung. Sejak itu, setiap 13 Juli, jam 17.58, komputer kantor mereka menyalakan sendiri file lama bernama desa_waringin_project. Tak ada yang berani menontonnya lagi. Tapi seseorang sempat merekam sekilas isi frame pertamanya. Bukan video. Bukan tulisan. Hanya satu gambar, sebuah desa yang kabutnya berwarna jingga, dan di tengahnya, sosok Raffi berdiri di depan kamera, memegang buku catatan terbuka. Di halaman buku itu, hanya ada satu kalimat. Kisah ini belum selesai. Di tempat lain, jauh di kaki Bukit Dieng, penduduk desa melaporkan hal aneh. Saat maghrib, mereka melihat cahaya seperti obor di kejauhan, bergerak pelan di antara pepohonan. Kadang terdengar suara gamelan halus yang datang dari arah lembah. Beberapa orang bersumpah melihat sosok pria muda berpakaian kota, berjalan bersama rombongan orang-orang berjubah abu-abu, semuanya membawa lentera kecil. Mereka menari, pelan, berputar di antara kabut senja. Dan setiap kali seseorang mencoba mendekat, semua lenyap begitu saja, meninggalkan bau dupa yang masih segar di udara. Di dunia yang tak mengenal peta, ada waktu yang tak mau dilupakan. Mereka yang menulis terlalu dalam akan terseret oleh tinta mereka sendiri. Karena setiap kata adalah pintu, dan setiap senja adalah panggilan pulang. Sore itu, langit Jakarta berwarna tembaga. Kabut tipis turun perlahan seperti tirai yang menutup hari. Di kantor redaksi majalah Arah, Dimas duduk sendirian di depan komputer. Ia sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tak seharusnya, mengikuti jejak terakhir Raffi. Sudah 3 bulan sejak rekannya itu menghilang. Polisi menyerah. File liputan tentang Desa Waringin sudah dihapus dari server pusat. Tapi Dimas tahu, ada yang belum selesai. Sejak hari pertama Raffi datang ke kantor membawa cerita tentang desa yang hanya muncul saat maghrib, ada sesuatu di matanya, campuran antara ketakutan dan takjub, yang tak bisa Dimas lupakan. Ia menyalakan kembali laptop Raffi yang disimpan polisi. Hard disk itu rusak, tapi anehnya malam ini laptop menyala sempurna. Di layar muncul satu folder, gerbang. Tak ada password. Tak ada video. Hanya satu file teks bernama catatan 17. Dimas membukanya. Isinya hanya satu kalimat. Untuk menemukan mereka, ikuti gamelan yang tidak bersumber dari manapun. Beberapa hari berikutnya, Dimas mulai mendengar suara itu. Pertama kali di kamar kosnya di Tebet, saat menjelang maghrib. Gamelan lirih, datang dari kejauhan tapi seolah mengelilingi ruangannya. Ketika ia keluar ke balkon, tak ada apapun, hanya langit jingga dan burung-burung yang terbang rendah. Namun suara itu kembali besoknya, dan besoknya lagi, selalu di jam yang sama. Sampai akhirnya, ia memutuskan mengikuti arah suara itu. Dengan motor tuanya, ia melintasi jalanan Jakarta yang mulai sepi,
menembus tol menuju arah selatan, menuju wilayah yang dulu Raffi sebutkan dalam laporan awalnya, Kabupaten Banjarnegara, kaki Bukit Dieng. Perjalanan memakan waktu 12 jam. Saat ia tiba, matahari hampir tenggelam. Di sepanjang jalan desa, kabut mulai turun dari perbukitan. Penduduk setempat menatapnya dengan pandangan aneh ketika ia menanyakan arah ke desa Waringin. Seorang kakek di warung kopi menatap Dimas lama sebelum menjawab. Kalau kamu mendengar gamelan, jangan diikuti. Itu bukan untuk telinga manusia. Tapi Dimas hanya tersenyum sopan dan membayar kopinya. Saya cuma mau mencari teman saya yang hilang. Kakek itu menunduk pelan. Kalau begitu, jangan lupa kembali sebelum adzan pertama terdengar. Setelah itu, jalan pulang tidak sama lagi. Menjelang senja, Dimas memarkir motornya di tepi jalan tanah. Suara gamelan itu kini terdengar jelas, berirama pelan, seperti menuntunnya ke dalam lembah berkabut. Di sekelilingnya, pepohonan jati berdiri diam, seolah mengawasi langkahnya. Ia menyalakan senter kecil dan menapaki jalan setapak yang menurun tajam. Kabut makin pekat. Udara mulai beraroma dupa dan tanah basah. Setelah berjalan sekitar 200 meter, ia melihat sesuatu di kejauhan. Gapura batu setengah tertutup lumut, bertuliskan samar, "Selamat datang di Desa Waringin." Dimas berhenti. Jantungnya berdetak cepat. Gapura itu sama persis seperti dalam video terakhir Raffi. Tapi bagaimana bisa? Desa itu seharusnya tak ada? Begitu ia melangkah melewati gerbang, udara berubah dingin. Cahaya matahari terakhir lenyap, digantikan cahaya jingga yang aneh, seperti matahari yang tak pernah benar-benar tenggelam. Di balik kabut, rumah-rumah tua berdiri berderet, tapi semuanya sunyi. Tak ada suara ayam, tak ada anak kecil. Hanya gamelan pelan, datang entah dari mana. "Raffi," serunya lirih. Suaranya menggema pelan di udara yang berat. Tak ada jawaban, hanya angin berhembus membawa bau dupa yang menyengat. Ia berjalan lebih dalam. Di tengah desa, ada balai kayu besar. Pintu-pintunya terbuka, menampakkan ruang kosong dengan karpet jerami di tengahnya. Di situ, ada kamera tua tergeletak di lantai. Kamera itu sama persis dengan milik Raffi. Ketika Dimas mendekat, kamera itu menyala sendiri, menampilkan layar buram dengan bayangan manusia menari. "Kau datang?" Suara itu lembut tapi bergema, seperti datang dari bawah tanah. Dimas berbalik cepat. Di belakangnya, sosok samar berdiri di antara kabut. Tubuhnya berdebu, wajahnya setengah hilang, tapi ia mengenali bentuk tubuh itu. "Raffi," bisiknya. Raffi menatapnya tanpa ekspresi. "Aku menulis sampai waktu terbalik, Mas. Sekarang aku bagian dari mereka." Bagian dari siapa? Orang-orang yang tak sempat meninggalkan kisahnya. Mereka yang lenyap sebelum sempat dikenal. Mereka menulis agar tetap hidup. Dimas melangkah mundur. Kau bisa pulang bersamaku. Kita bisa ceritakan semua ini." Raffi tersenyum tipis. Tak ada yang percaya pada kisah yang tidak punya waktu. "Aku sudah dihapus dari peta, dari ingatan. Satu-satunya cara agar aku tetap ada, adalah kau menulis ulang aku." Dimas menatap sekeliling. Di dinding balai itu, coretan-coretan muncul perlahan, seperti ditulis oleh tangan tak terlihat. Tulisan itu bergerak sendiri, membentuk kalimat demi kalimat dengan tinta hitam yang menetes. "Jangan menulis setelah maghrib. Setiap kata adalah panggilan." Waktu tak berjalan di sini. Tiba-tiba, gamelan berhenti. Keheningan menyelubungi seluruh desa. Dimas merasa jantungnya berhenti berdetak sejenak. Lalu dari arah luar, terdengar langkah kaki banyak orang, berirama pelan, seirama dengan napas bumi. Dari balik kabut, muncul rombongan manusia berjubah abu-abu, membawa lentera kecil di tangan mereka. Mereka menari. Pelan. Setiap gerakan mereka meninggalkan jejak cahaya samar. Wajah-wajah mereka datar, matanya kosong, tapi di tengah barisan itu, Dimas melihat Raffi tersenyum tenang. "Bergabunglah, Mas. Setiap penulis butuh tempat di antara waktu." Dimas mundur, menahan napas. "Aku bukan bagian dari ini. Semua yang membaca, akan menulis. Semua yang menulis, akan terbaca." Kabut mulai berputar di sekelilingnya, seperti pusaran waktu.
balai desa bergetar, dan suara adzan maghrib tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Tapi suaranya berat, seperti ditarik dari masa lampau. Raffi mendekat. Jika kau pergi sekarang, semua ini hilang. Desa ini lenyap lagi, dan kisahnya ikut mati. Tapi jika kau tetap, mereka akan mengingatmu. Siapa mereka? Tanya Dimas, berteriak. Raffi hanya menunjuk ke arah langit. Di sana, di balik kabut jingga, terlihat bayangan besar berbentuk lingkaran, seperti mata raksasa yang menatap turun ke bumi. Dari celah kabut, ribuan tulisan melayang, berputar seperti debu bercahaya, semua dalam bahasa yang tak dikenal. Itu waktu, kata Raffi perlahan. Dan ia sedang membaca kita. Dimas mencoba kabur. Ia berlari menembus kabut, tapi jalan keluar sudah berubah. Jalan yang tadi menanjak kini menurun tajam. Setiap langkah terasa lebih berat, seolah tanah menolak melepasnya. Suara gamelan kembali, kini lebih cepat dan ganjil. Dari setiap sisi jalan, muncul tangan-tangan pucat dari tanah, mencoba meraih kakinya. Ia menjerit, menendang, terus berlari hingga menemukan gapura batu. Namun saat ia hendak melewatinya, dunia di sekelilingnya bergoyang. Gapura itu menutup perlahan, dan di atasnya, tulisan berubah. Selamat tinggal dari Desa Waringin. Raffi berdiri di sisi lain gapura, memegang kamera. Tulislah kisah ini sampai selesai, Mas, supaya aku tidak lenyap sia-sia. Pintu batu menutup dengan suara berat. Gelap. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan motor Dimas terparkir di pinggir jalan dekat lereng Dieng. Di joknya, ditemukan buku catatan lapangan dan kamera tua. Tidak ada tanda-tanda keberadaan dirinya. Di dalam kamera, hanya ada satu video berdurasi 2 menit 17 detik. Video itu menampilkan jalan desa berkabut dengan cahaya jingga. Suara gamelan mengiringi, dan pada detik ke-47, muncul bayangan dua orang berjalan berdampingan, salah satunya Raffi, satunya lagi Dimas. Keduanya menghilang perlahan di ujung jalan, lalu layar berubah menjadi hitam. Namun di akhir video, muncul teks otomatis, seperti hasil editan komputer. Liputan diselesaikan oleh Dimas Raffi, 2025. Beberapa bulan kemudian, majalah Arah menerima paket misterius tanpa pengirim. Di dalamnya, ada satu naskah tebal berjudul Desa yang Menghilang Saat Maghrib. Naskah itu berisi seluruh kisah yang Dimas dan Raffi pernah liput, lengkap dengan catatan, peta, dan foto-foto desa. Editor yang membaca naskah itu merasa aneh, bahasa yang digunakan terasa bukan milik manusia modern. Namun setiap kali mereka mencoba mencetak atau menyalinnya, huruf-huruf dalam file berubah sendiri, seperti menulis ulang bagian yang sudah selesai. Sampai akhirnya, komputer kantor macet. Di layar muncul pesan tunggal. Waktu tidak berhenti. Ia hanya menunggu maghrib berikutnya. Kini, setiap tahun, pada tanggal yang sama, tepat pukul 17.58, semua komputer di kantor majalah Arah menampilkan notifikasi baru. Gerbang terbuka. Beberapa reporter muda pernah mencoba membukanya. Tak satu pun kembali. Dan di folder lama yang ditemukan di server internal, masih tersimpan satu foto yang tak bisa dihapus. Sebuah desa berkabut jingga, dengan dua sosok pria berdiri di tengah jalan, keduanya menatap kamera dengan ekspresi tenang. Di bawah foto itu, terukir kalimat terakhir. Kisah ini bukan tentang mereka yang hilang, tapi tentang kita yang masih menunggu untuk ditulis.